Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. wabarakatuh. Semoga di masa pandemi kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa gunakan protokol kesehatan, jaga imun tubuh, kurangi untuk bepergian yang tidak ada manfaatnya. Saya cek kehadiran dulu, saya lihat semuanya sudah hadir. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan review pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri dalam setiap tahap siklus daur hidup produk. Setelah mengidentifikasi ciri-ciri pada tiap siklus hidup produk, diharapkan kalian bisa menentukan produk itu berada pada tahap siklus mana. Setelah kita mengetahui posisi lini produk, kita akan bisa menganalisis strategi apa yang tepat dilakukan dan bisa merencanakan strategi yang efektif dan efisien. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dengan berdiskusi dan mencari informasi melalui model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik mampu menganalisis strategi siklus daur hidup produk dengan rasa ingin tahu dan kerja keras. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu merencanakan strategi siklus daur hidup produk dengan rasa ingin tahu dan kerja keras. Strategi pemasaran tahap perkenalan, kalian harus tahu 4 hal. Strategi peluncuran cepat, peluncuran lambat, strategi penetrasi cepat, maupun strategi penetrasi lambat. Dari mana semua itu kalian harus bisa mengamati. Untuk dari manakah rapid skimming, peluncuran cepat, dari manakah peluncuran lambat, semua dianalisis berdasarkan harga dan promosi. Jika harganya tinggi, harga penjualan ditentukan tinggi, promosi biayanya berani mengeluarkan biaya yang besar, promosi gencar, maka itu adalah bentuk strategi rapid skimming atau peluncuran cepat. Berikut, jika harganya penjualan rendah, promosinya tinggi, maka itu bentuk strategi rapid penetrasi. Berikut selanjutnya, slow skimming, slow penetrasi. Berikut strategi pemasaran tahap pertumbuhan, ada 2 pijakan untuk mengeksplorasi pengetahuan, yaitu pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat. Apakah itu? Silakan nanti gali di internet, ada pertumbuhan cepat, ada pertumbuhan lambat. Strategi pemasaran tahap kedewasaan ada 3, modifikasi pasar, modifikasi produk, modifikasi bauran pasar. Silakan digali informasi. Strategi pemasaran tahap kedewasaan ada 3, modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi bauran pasar. Ini kerangka berpikirnya, silakan gali informasi nanti lewat browsing di internet. Kemudian tahap kemunduran atau penurunan. Meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Kemudian mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan atau pelanggan yang sudah tidak loyalitas terhadap kita atau meninggalkan produk kita. Melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Berikut adalah strategi memperpanjang hidup produk. Ini hal yang paling penting. Saat kita tahu strategi setiap lini produk, kita harus tahu strategi bagaimana memperpanjang hidup produk. Meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk dengan berbagai manfaat yang ditawarkan.
mencari fungsi lain yang kedua, produk dari biasanya. Contoh gambar itu Oreo, fungsi lainnya menjadi minuman. Ada beng-beng, ada Oreo, ada coklatos. Itu strategi memperpanjang hidup produk. Selanjutnya memodifikasi produk. Selanjutnya melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Yang terakhir yakni mencari target konsumen baru. Baiklah anak-anak, kita seperti biasa masuk pada aplikasi Google Classroom. Yakni di sini ada tugas kelas, masuk pada tugas studi kasus 3, dimana kalian nanti akan ada video tentang unit bisnis yang akan kalian analisis, dimana unit bisnis ini bergerak di bidang batik, pakaian. Kemudian di masa pandemi mengalami permasalahan sehingga dia beralih pada produk masker dengan bahan baku batik. Kita akan terus beraktivitas di Google Classroom, berdiskusi. Saya akan memandu terus. Berikut ini adalah bentuk videonya. Saya akan membantu kalian menayangkan videonya sekilas. Mungkin ada yang kuotanya terbatas dalam membuka video lewat link YouTube. Saudara, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seorang pengusaha batik tulis di kota Probolinggo, Jawa Timur, membuat masker dengan motif batik. Kemerdekaan juga dilengkapi dengan gambar pernak. Ini kan Batik motif. Oke, kita akan terus berdiskusi di Google Classroom. Saya akan memandu. Berikut kelompok, silakan antar kelompok dengan. Kemudian saya akan melihat terus perkembangan diskusi. 20 menit lagi kita akan bertemu di Google Meet lagi. Terima kasih. Silakan, selamat beraktivitas. Kita langsung fokus ke Google Classroom. Oke, sudah waktu menunjukkan 20 menit. Kita sudah gabung semua. Saya cek semuanya sudah gabung. Mari kita mulai presentasikan hasil diskusi problem based learning. Arya, silakan untuk poin 1. Menurut kelompok saya, pada tahap siklusan daur hidup produk manakah usaha bisnis tersebut? Perkenalan. Jelaskan hasil analisis diri atau karakter yang terjadi pada tahap siklus daur produk yang sudah Anda pilih. Launching produk baru masker dengan batik dalam momen kemerdekaan. Masukannya masih minim. Mengenalkan masker hanya saat kemerdekaan. Strategi yang tepat seperti apa yang harus dilakukan agar usaha bisnis bertambah dalam lini terhadap siklus hidup daur produk. Harusnya dengan bahan baku yang mudah pemanfaatan, lain dari pembuatan pakaian batik, maka harganya penjualan rendah. Jadi promosi yang sesuai anggaran, strategi yang tepat seperti apa yang harus dilakukan agar usaha bisnis bisa berkembang ke tahap selanjutnya. Untuk menuju tahap pertumbuhan, gencarkan dalam promosi, gencar dalam distribusi. Sudah? Ya, bagus. Mungkin ada lagi yang punya pendapat lain. Silakan, Kika. Dinyalakan mikrofonnya, terus berbicara. menurut kelompok saya, pada tahap siklus daur hidup produk manakah usaha bisnis tersebut? Tahap pertumbuhan. Jelaskan hasil analisis diri atau karakter yang terjadi pada tahap siklus daur produk yang sudah Anda pilih. Produk sudah booming dan diterima diminati. Pemasukan keuangan bagus.
distribusi sudah meluas ke konsumen. Strategi yang tepat seperti apa yang harus dilakukan agar usaha ini tetap bertahan dan ini tahap siklus hidup daur produk dengan ciri motif dan monumen kemerdekaan seperti inovasi masker yang unik. Sedikit pesaing ini menunjukkan strategi yang tepat untuk alternatif jawaban lain. Strategi apa yang tepat dilakukan agar usaha bisa berkembang ke tahap selanjutnya? Gencar dalam promosi, gencar dalam distribusi. Oke, jadi tahap pertumbuhan yang dipilih, ya betul ya Kika, tahap pertumbuhan yang dipilih, kemudian gencar dalam promosi, gencar dalam distribusi. Mungkin ada lagi yang lain, silakan Meli, mungkin pendapat yang lain. Menurut saya, kesimpulannya adalah sebuah produk itu cukup di mana posisinya dan berada sehingga sebuah produk itu strategi apa yang cocok untuk melanjutkan ke lini selanjutnya. Oke, berarti kesimpulan Kika adalah tahu tahapannya, posisinya untuk melanjutkan. Menurut saya sebuah produk harus tahu pada posisi tahap mana berada sehingga perencanaan strateginya tepat. Terima kasih atas kesimpulan kalian, kesimpulannya bagus semuanya. Semoga kalian terus berkembang dalam berpikir kritis dalam setiap mapel pembelajaran, khususnya pembelajaran marketing. Oke, pada intinya strategi perkenalan, orientasinya promosi. Strategi pertumbuhan, orientasinya pelayanan dan distribusi untuk meningkatkan volume penjualan. Orientasi tahap kedewasaan fokus pada menguatkan citra produk yang baik di benak konsumen. Tahap kemunduran, strategi berorientasi pada efektivitas biaya, efektivitas pengeluaran biaya, dan inovasi produk maupun produk itu harus dimodifikasi menjadi produk yang. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Titi dan Pak Eko yang berkenan masuk di Google Meet untuk menjadi observer. Jadi pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk evaluasi pembelajaran silakan buka Google Classroom, di situ ada link Google Form. Silakan dikerjakan, dikumpulkan, batas akhir jam 3 sore. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Doa, silakan. Dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Eksplorasi pengetahuan kalian. Amati proses produk di sekeliling kalian. Mencoba untuk terus berpikir kritis, memecahkan masalah di kehidupan kalian dan raih cita-cita kalian. Terima kasih.